Intinya, jangan taruh telur dalam satu keranjang. Artinya begini loh, kalau memang Anda memiliki dana, ya dibagi-bagi aja. Saya bukan pro saham, saya bukan pro cryptocurrency, tetapi harus diakui bahwa cryptocurrency adalah sebuah investasi yang sangat menarik. Ada yang berargumentasi dengan saya seperti ini. Coach, saham itu usianya sudah 1 abad. Gold sudah berabad-abad. USD juga sudah terbukti, coach. Sementara kalau cryptocurrency itu kan baru tahun 2009 atau 2014, 2009 lah anggap. Berarti udah berapa tahun tuh? 12 tahun. Berarti kan? Oke? Belum bisa dipercaya. Katanya kan seperti itu 12 tahun. Saya tanya balik, kalau begitu untuk mempercayai sebuah produk investasi, Anda butuh waktu berapa? Orang tersebut nggak bisa jawab, diam. Oke, saya bilang, saya bantu 50 tahun, ya katanya begitu. 50 tahun, coach. Oke. Kalau begitu, ya sudah, simple. Anda nggak usah masuk cryptocurrency, tunggu 32 tahun lagi, Anda baru masuk cryptocurrency. Ya udah, simple kan jawabannya. Ya dong, kalau Anda ingin mempercayai sebuah produk investasi setelah 50 tahun jalan, ya sudah, gampang, nggak usah masuk cryptocurrency. Tunggu 32 tahun lagi, baru Anda masuk. Sebagai tambahan informasi ya, sekarang kan era teknologi informasi, informasi itu lebih cepat. Oke, dulu orang mempercayai sebuah produk investasi itu lama karena belum ada regulasi, informasinya masih minim. Tetapi karena perkembangan zaman, apalagi Anda harus memahami karakteristik generasi Z, di mana sudah ada penelitiannya generasi Z ini mulai tidak tertarik pada emas. Tetapi tantangannya adalah duit masih di generasi X sama di generasi Y. Tetapi tinggal menunggu waktu, duit itu akan ke generasi Z. Disitulah cryptocurrency akan semakin diterima. Saya bahasanya semakin diterima ya. Jadi kembali lagi nggak usah debat. Kalau Anda memang membutuhkan waktu 50 tahun, ya sudah, tunggu aja 32 tahun lagi, susah amat. Jadi, sekali lagi saya tidak membanding-bandingkan, justru saya memberikan informasi resiko semua sama. Ada resikonya. Reward-nya, ya pasti cryptocurrency lebih besar. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang masalahnya Anda mau trading manual atau Anda mau full automatic system. Nah, ini juga sebetulnya ada nih pengertian-pengertiannya. Silakan Anda ke YouTube saya supaya lebih jelasnya mengenai apa itu robot, kelebihannya, terus pasti ada kelemahannya. Manual pun ada kelemahannya loh. Misalkan pada saat kita tidur ada momentum, ya kita nggak bisa entry. Jadi masing-masing ada kelemahan, ada kelebihannya. Cuma kuncinya begini. Background saya IT, saya trader, kemudian saya juga orang yang memahami resiko. Kuncinya begini, Anda boleh nggak setuju ya, silahkan. Tapi kita berargumentasi secara jelas. Intinya, di investasi yang ada leverage-nya, saya nggak mau pakai robot. Yang ada leverage-nya, saya nggak mau pakai robot. Intinya seperti itu. Yang dua arah, saya nggak mau pakai robot. Yang nggak ada leverage-nya alias 1:1, dan satu arah buy saja, saya tertarik pakai robot. Nah, sebelum mengenal cryptocurrency, saya berharap bisa diterapkan di saham, tapi nggak bisa. Nah, ternyata di cryptocurrency bisa, ya sudah. Tetapi kan harus tetap Anda paham cara memilih robot tuh seperti apa. Ini Anda nonton di videonya ada, supaya lebih cepat. Nanti ini kita bahas, apakah kalau ada produk investasi,
ada produk robot memenuhi unsur-unsur ini. Tetapi yang jelas, menerima penawaran harus punya filter dalam tanda kutip. Jangan langsung percaya aja, apalagi kalau dikatakan pasti profit, 1% per hari, tapi resikonya dia nggak kasih tahu, floating loss sampai 10%, nggak worth it. Jadi harus punya sikap yang benar-benar positif, kritis. Jangan negatif nyinyir. Oke? Nah, kalau ada yang menjanjikan pasti profit, udah masuk blacklist saja lah. Nggak usah diterima, karena udah pasti tukang bohong. Jadi pastinya tukang bohong. Kenapa? Janjinya pasti profit. Wong profesional manapun, di bidang apapun, nggak pernah dia bilang pasti sukses. Kalau ada seorang dokter melakukan proses operasi kepada seorang pasiennya, dia nggak akan berani ngomong pasti berhasil. Diupayakan berhasil. Nah, makanya ini kan kontradiktif kalau ada yang menawarkan robot pasti profit. Kemudian penempatan dana tradingnya harus di broker yang jelas. Dan jangan ada kerjasama antara broker dengan robotnya. Di mana misalkan ada kemungkinan robotnya bisa memargin call-kan dan dananya pindah ke software pembuat software robotnya yang bekerja sama dengan broker yang tidak jelas. Tapi kalau misalkan Anda buka account di toko kripto atau di Binance, kan udah jelas. Dan resikonya semakin tertekan. Saya nggak bilang nggak ada. Oke? Waktu saya habis nih. Gimana nih? Lanjut saja Pak Nofri, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Justru semua lagi antusias nih mendengar sharingnya Pak Nofri nih. Saya nggak enak nih ya. Jadi nggak apa-apa, Pak. Takut bosen Lanjut, gitu Pak. kan. Udah langsung aja deh yang profit-profit gitu ya. Enggak, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak Nofri. Kita semua antusias menunggunya sampai 224 partisipan di sini. Oke. Pak Nofri, lanjut aja, santai aja, nggak usah. Oke. Ya, mohon waktunya ya, Bro Paul. Siap, Pak Nofri. Miss April juga ya. Oke. Dan berikutnya bisa saja dong dipasarkan dengan sistem MLM. Kan sekarang saat ini terbentuk pemikiran bahwa semua yang berkaitan dengan dunia trading yang dipasarkan dengan sistem MLM, maka scam atau money game. Ntar dulu, ingat ya, MLM itu kan sistem penjualan. Yang satu sisi adalah produk. Bedakan dong. Kalau kita bicara misalkan produknya bagus, kemudian di MLM kan, dan ternyata menghasilkan profit, nggak akan ada yang komplain. Nah, masalahnya, ini jadi tantangan kita bersama. Hampir semua robot-robot yang dipasarkan melalui MLM, ujung-ujungnya scam. Nah, ini jadi tantangan. Kita harus bisa merubah paradigma itu. Masa sih nggak ada robot yang bagus? Jadi, jangan hakimi sistem MLM-nya. Walaupun datanya memang kebanyakan begitu. Karena nanti sayang jika ternyata ada produk-produk yang bagus yang dipasarkan dengan sistem MLM, kita hakimi. Robotnya jelek. Saya nggak setuju kalau itu. Tapi kalau Anda tetap mempertahankan prinsip itu, melihat robot yang bagus atau tidak dengan melihat begitu dipasarkan secara MLM, langsung jelek. Ya silakan aja. Itu hak Anda. Tetapi saya berusaha memberikan logika dong. Bedakan antara sistem pemasaran dengan kualitas produknya. Kalau Anda memang membenci MLM-nya, dalam tanda kutip, ya sudah, pakai produknya. Jangan hakimi produknya jelek. Kalau ternyata Anda pribadi-pribadi yang, wah, kalau nanti misalkan produk ini bagus, kemudian berkembang ke bawah, itu kan berarti menjadi sebuah passive income, di mana kita kerja kerasnya di awal, setelah itu sistem akan berjalan sendiri, dan ternyata robotnya bagus, everybody happy. Maka stigma bahwa
semua robot MLM itu jelek, kita patahkan. Dan sekali lagi, kalau Anda nggak mau menjalankan MLM-nya, nggak apa-apa. Tapi di satu sisi, ada yang nggak mau menjalankan robotnya, menjalankan sistem MLM-nya. Nggak apa-apa juga. Yang penting, utamanya, produknya bagus atau enggak. Itu substansinya. Jadi kita harus memahami, apa sih ini akar permasalahannya. Saya berpikir, akar permasalahannya bukan MLM-nya, produknya jelek. Oke? Nah, oleh karena itu, selanjutnya harus disampaikan oleh orang-orang yang paham dan logik mengenai trading atau investing. Termasuk dia harus memahami resiko dengan baik sekali. Bukan baik doang loh, baik sekali. Yuk kita bicara mengenai risiko. Saya selalu bicara, kalau reward mah, udah nggak usah diomongin lah. Nggak ada orang yang menampik, karena ada datanya. Cryptocurrency, the best of investing in the world. Tapi risknya gimana? Apakah benar besar tiba-tiba di CNBC crypto crash? Yang bikin orang takut ya orang kriptonya sendiri. Kenapa? Dia kasih istilah crash, padahal koreksi. Wong ada beberapa investasi kok dari mulai harkit, kan kita hitung dari topnya dong. Sampai dengan harga sekarang, atau dia pernah nggak dari top sebelumnya di wave. Karena saya juga menguasai Elliott Wave, misalkan, dia pernah top di wave 3, terus turun dia, berapa persen dia turunnya? Banyak kok yang turunnya sampai misalkan 38,1%, itu kan kita bisa menggunakan Fibonacci, dan lain sebagainya. Kemudian memiliki algoritma yang jelas, termasuk penggunaan artificial intelligence dengan disertai edukasi yang lengkap. Makanya saya mau berbagi di kesempatan ini supaya edukasinya lengkap, jangan setengah-setengah. Kalau tidak ada penjelasan, misalkan, kan ada juga karena pertimbangan, ya nanti kalau kita buka logika programmingnya, coach, itu nanti ditiru. Nggak salah juga sih, coba ya, Anda punya karya, terus resepnya Anda buka ke publik. Jadi kita juga jangan gampang menjudge orang. Bahwa, oh ini nggak benar. Ada alasan-alasan tertentu, resep nggak dibuka. Oke, resep nggak dibuka, hasil mana? Minta portfolionya. Kalau misalkan resep dibuka, kan kita bisa uji. Sebetulnya kalau kita smart, tanpa ada portfolio, kita bisa hitung. Ada portfolio, lebih mendukung. Itu pola berpikirnya. Kemudian juga menyediakan setting default, artinya ada sebuah pengaturan yang ditetapkan oleh produsen softwarenya yang tentunya mengutamakan keamanan dana. Tetapi di satu sisi kita juga bebas mengutak-ngatik. Jangan sampai kita menggunakan robot yang kita nggak tahu settingannya gimana, pokoknya itu robot buka posisi kita senang. Nah, hati-hati ya. Ingat, ada satu hal yang lebih mahal daripada belajar, yaitu kehilangan uang. Belajar yang dimaksud oleh saya adalah nggak harus formal, tapi informal, kita riset sendiri, kita kritis positif, bukan nyinyir, itu sudah proses belajar loh. Makanya, ayo belajar, bukan ayo sekolah. Karena banyak orang yang seolah-olah belajar, padahal hanya sekolah. Beda loh sekolah dengan belajar. Lanjut, untuk semakin lebih mengutamakan keamanan dana, terlebih untuk pemula, sangat disarankan digunakan yang leverage-nya 1:1 dan satu arah. Makanya saya selalu menyampaikan, Anda kalau di kripto, udahlah 1:1 saja. Misalkan, ada coach yang 1:5, ya silahkan coba aja dulu, gitu loh. Rasakan bagaimana kira-kira. Bukan saya bilang jelek ya, coba rasakan. Memiliki fitur risk money management yang baik, serta daya tahan endurance yang terbukti kuat terhadap badai. Badai itu apa? Crash itu yang dimaksud. Badai itu apa? Koreksi yang cukup dalam, itu yang dimaksud. Apa robotnya cuma pasrah setelah floating loss, nyangkut, udah diem aja gitu, nggak ada upaya apa-apa. Nah, berarti robot itu kurang memiliki kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan juga kurang memiliki
solusi-solusi menghadapi hal-hal tersebut. Karena beginilah, resiko nyangkut itu pasti. Betul nggak? Sekali lagi saya ulang, resiko nyangkut itu pasti di investasi apapun. Tinggal nanti nyangkutnya berapa persen. Dan apa dong upayanya? Jangan pasrah. Kemudian hasil antar bot dengan setting yang sama di account satu dengan yang lain, mestinya mendekatilah. Jangan beda-beda. Atau apalagi ternyata nggak ada harganya di situ. Di bot ini, Anda tahulah kasus apa itu ya, saya nggak usah sebutkan namanya. Nah, ini harus jelas. Makanya kita perlu komunitas. Untuk apa? Untuk saling melakukan komparasi. Kemarin bot settingan ini, lu bukanya apa? Oh, gue bukanya ini. Dia milihnya berapa koin? Makanya kita juga wajib mengupdate. Yang diupdate bukan floating, bukannya closing profit doang, tapi open trade-nya terbuka jujur pada saat dia floating loss, update juga. Sehingga fair, informasinya terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi. Kalau profit di-upload, kalau lagi floating loss, nggak di-upload. Nah, kira-kira robot apa itu? Ini. Base Trade System atau BTS.